Sebelum peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar berinisial RM 17 tahun oleh pelajar lainnya berinisial RP 18 tahun di Jalan Palupuh Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, rupanya keduanya sempat terlibat perselisihan terlebih dahulu. Korban dan pelaku yang berbeda sekolah ini dan berbeda tempat nongkrong tersebut terlibat perselisihan. Diduga, hal tersebut menjadi penyebab awal pelaku melakukan aksi kekerasan. Dari pengakuan RP sendiri, sebelum melakukan aksi pembunuhan tersebut, ia lebih dahulu terlibat perselisihan dengan orang yang tidak dikenalnya yang dianggap sebagai korban. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini update perkembangan kasus terkini pelajar yang tewas di Kota Bogor akibat perselisihan tersebut? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, tersangka kasus pembunuhan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bogor, yakni RP, saat ini sudah menjalani pemeriksaan dan hukuman di Mapolresta Bogor Kota. Kemarin juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, sudah melakukan kunjungan ke rumah korban, yaitu RM, di Jalan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di sana Wali Kota Bogor mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban dan meminta agar kasus tersebut juga akan ditindaklanjuti. Selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Polresta Bogor Kota. Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya juga sempat mendatangi Mapolresta Bogor Kota untuk mencari keterangan dari tersangka tersebut. Saat ini polisi juga masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang berkaitan dengan kasus tewasnya pelajar di Kota Bogor. Seperti itu, Firda. Lingga, apakah ada pengakuan lain dari tersangka sendiri yang melakukan kekerasan terhadap pelajar lainnya hingga tewas begitu? Ya, Firda, sampai hari ini hanya ada dua orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, yakni RP dan satu lagi anak di bawah umur yang mengarahkan RP menuju lokasi pembunuhan. Karena seperti diketahui saat kejadian tersebut, RP bersama seorang rekannya menuju Taman Palupu dan melakukan aksi kekerasan kepada pelajar lain di sana. Dari keterangan RP juga sempat terjadi perselisihan antara pelaku dan korban sehingga membuat korban pun merasa dendam, pelaku merasa dendam yang kemudian melakukan kekerasan terhadap korbannya, seperti itu, Firda. Terkait adanya perselisihan antara dua pelajar dari dua sekolah yang berbeda begitu, apakah ada sanksi begitu terhadap dua sekolah tersebut? Mengingat saat ini kewenangan SMA ini ada di Provinsi Jawa Barat, Lingga. Ya, benar sekali, Firda. Kemarin kantor cabang dinas Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor menegaskan bahwa saat ini pihaknya menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di dua sekolah tersebut, yaitu Sekolah SMA Negeri 7 dan Sekolah Negeri 6 Kota Bogor. Seperti diketahui sejak kemarin dan minggu ini, pelajar SMA di Kota Bogor sudah melaksanakan PTM, namun karena adanya insiden ini dua sekolah tersebut, yakni SMA 7 SMA 6, terpaksa diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Selain itu juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari sanksi tegas yang pas gitu untuk agar peristiwa ini tidak terulang kembali, sehingga perlu adanya sistem yang matang gitu untuk mencegah aksi kekerasan di kalangan pelajar, seperti itu, Firda. Sementara itu, bagaimana untuk harapan orang tua korban sendiri terhadap proses hukum dengan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut, Lingga? Ya, Firda, orang tua korban meminta agar kasus ini diproses secara hukum, walaupun memang pihak keluarga dan orang tua korban memaafkan apa yang dilakukan oleh pelaku ini, namun ia meminta tetap proses hukum ditegakkan sampai dengan nanti jatuh vonis, seperti itu. Wali Kota Bogor juga menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa pihak keluarga meminta agar kasus tersebut terus diusut gitu, isu tuntas siapa dalangnya dan kemudian siapa saja yang terlibat sehingga bisa diproses hukum seberat-beratnya, seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa ini menjadi atensi bersama. Ya. Saya tadi mengunjungi rumah duka
berbelasungkawa atas kejadian ini dan menyampaikan titipan dari pihak keluarga yang saya sampaikan kepada Pak Kapolres agar hukum ditegakkan, agar keadilan ditegakkan. Ini permintaan dari pihak keluarga. Saya percaya Pak Kapolres dan jajaran akan melakukan proses investigasi, proses hukum yang betul-betul profesional begitu ya, sehingga bisa mengungkap persoalan ini seperti apa. Dan saya mengapresiasi telah diambil langkah cepat ya oleh KCD Dinas Pendidikan untuk memberikan keputusan ya sanksi menghentikan pembelajaran tatap muka di kedua SMA ini. Ya, kita tidak ingin ada ekses yang lain dari sini, dan saya kira betul-betul harus diputus ya mata rantai ini, tidak ada hal-hal yang berlanjut dari sini. Jadi satu, hukum ditegakkan, saya percayakan kepada kepolisian. Yang kedua ya kita himbau semua untuk menahan diri, karena kami akan bertindak tegas kepada siapapun yang menjadi ekses dari peristiwa ini, pasti akan kita tindak tegas. Kira itu. Dan saya akan berkonsultasi dengan Pak Gubernur untuk secara sistematis merumuskan ya kebijakan yang lebih efektif ya untuk mencegah hal ini terulang kembali. Nah, jadi kejadian ini korban dan tersangka itu berpakaiannya sudah pulang ke rumah, kemudian mereka nongkrong di luar. Dan itu kejadiannya malam hari. Tetapi apapun itu, kita akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh kepada kedua siswa ini ya, rekan-rekannya baik rekannya korban, rekannya tersangka, dan ke depan ya bersama semua stakeholder lainnya kita mencoba merumuskan bagaimana agar kejadian kekerasan anak ini ya ini tidak terjadi oleh pelajar sebagai korban ataupun pelajar sebagai pelaku seperti kejadian ini.